Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Penyaliban Yesus adalah penggenapan rencana Allah akan pelantikan anaknya Yesus Kristus sebagai raja. Nubuat tadi di Mazmur dituliskan oleh Daud. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Mahkota duri dan jubah ungu. Di zaman kerajaan lampau, bahkan saat zaman Daniel, jubah berwarna ungu adalah simbol kerajaan, kekuasaan, dan kehormatan. Lalu atas tita Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Penyaliban Yesus Kristus bukan hanya peristiwa terbukti dalam sejarah manusia, tetapi juga peristiwa yang dibaliknya penuh dengan hikmat akan penggenapan nubuat, akan karya rencana Allah yang panjang sejak dari Taman Eden. Salah satu hal yang mengandung arti sangat dalam adalah mahkota duri yang dikenakan di kepala Yesus oleh prajurit Romawi. Meskipun prajurit Romawi bermaksud menjadikannya sebagai penghinaan untuk mengejek kekuasaan Yesus sebagai raja, mahkota duri ini memiliki arti sangat dalam yang menghubungkan dengan dosa pertama yang terjadi di Taman Eden. Duri adalah simbol kutukan dosa, tetapi Yesus oleh karena kasih-Nya memilih untuk menanggung semua kutuk kematian atas dosa menjadi berkat kehidupan. Inilah maksud Paulus menuliskan Yesus menjadi kutuk untuk menebus hukum Allah akan kutuk dosa. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang rumput akan menjadi makananmu." Duri simbol kutuk dosa. Untuk memahami arti mahkota duri, kita harus kembali sekilas ke peristiwa Taman Eden tadi. Saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa dihukum, ular dikutuk. Sekali lagi, Adam dan Hawa dihukum, ular dikutuk. Allah menjadikan duri sebagai pengingat akan pemberontakan manusia terhadap perintah Allah. Konsekuensi dosa juga termasuk rasa sakit saat mengandung pada Hawa, kerja keras dan kesengsaraan pada Adam. Sampai hari ini perempuan mengandung kesakitan, mengingatkan kita akan dosa. Dan lelaki bekerja keras memenuhi kehidupan, juga mengingatkan kita akan hukuman Allah yang ditanggung turun-temurun akibat dosa. Ketika prajurit Romawi mengenakan mahkota duri ke kepala Yesus, tanpa mereka sadari, mereka menimpakan hukuman dosa itu kepada anak Allah, Yesus yang tidak berdosa, sekaligus menggenapi akan kutuk Allah kepada iblis. Duri di kepala Yesus mempunyai arti bahwa dosa seluruh dunia ditanggungkan atasnya, bahkan jauh sebelum Yesus disalib. Yohanes Pembaptis sudah berseru tentang ini saat akan membaptis Yesus di Sungai Yordan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Akhirnya setelah mereka puas mengejek Yesus, mereka menanggalkan jubah ungu itu dan menggantinya dengan pakaiannya sendiri, lalu membawa dia pergi untuk disalibkan. Penghinaan yang menyiratkan Yesus sesungguhnya adalah raja. Prajurit Romawi bermaksud mempermalukan Yesus. Lagi tanpa mereka sadari, tindakan mereka mengungkapkan kebenaran yang mendalam. Yesus benar-benar adalah raja.
Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Sementara raja-raja duniawi mengenakan mahkota emas dan memerintah dengan kekerasan, Yesus mengenakan mahkota duri dan memerintah melalui kasih. Duri-duri yang menusuk kulitnya melambangkan setiap dosa, setiap rasa malu, setiap kutukan yang dia pilih untuk dipikul. Pada saat itu Yesus menjadi pengganti kita. Dia menanggung sepenuhnya kesalahan kita, mengenakan kutukan di kepalanya sehingga kita tidak perlu menanggungnya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dari mahkota duri menjadi mahkota kemuliaan. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Penyalipan ini tidak berakhir dengan duri. Yesus bangkit dari kematian, menang atas dosa. Duri dimulai di Taman Eden sebagai kutuk kematian akibat dosa. Yesus merubah kutuk kematian itu menjadi berkat kehidupan kepada banyak orang oleh karena percaya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia.